apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana ya. Jangan dibuat rumit. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan mengenai remaja, diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja, dan masih dalam lanjutan pembahasan dalam tema mengenai kehilangan kesenangan secara umum, yaitu menanggapi kesalahan-kesalahan remaja. Dan seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Midani hafizahullah, kami akan sediakan sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silahkan bisa mengirimkannya di nomor pesan WhatsApp di 0218236543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, pertama-tama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat bertemu kembali di dalam program kajian Islam ilmiah. Kita masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja yang insya Allah pagi ini kita akan lanjutkan. Sebelumnya salawat dan salam juga kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang satu poin, yaitu bilakah remaja memerlukan bantuan. Ada beberapa gejala-gejala yang bisa kita lihat pada mereka. Ya, ada beberapa poin sudah kita bahas. Yang terakhir adalah ya ketika kita melihat ada gejala penurunan kualitas secara drastis, ya. Nah, itu ada sesuatu yang ya perlu kita perhatikan di situ pada mereka remaja, ya, ketika mengalami penurunan kualitas yang signifikan misalnya, ya, yang dulunya rajin tiba-tiba malas, ya, yang dulunya mungkin kita katakan berprestasi kemudian menurun prestasinya. Nah, ini perlu diperhatikan. Berikutnya, poin berikutnya adalah ya salah satu gejala yang perlu kita waspadai pada remaja adalah kehilangan kesenangan secara umum, ya, kemurungan,
itu adalah indikasi orang itu sedang tidak bahagia atau sedang tidak senang, begitu ya. Ada sesuatu yang membebani dirinya sehingga ya dia tidak menunjukkan kegembiraan. Ya, mungkin di saat orang-orang di sekitarnya gembira dia murung. Itu kadang-kadang kita lihat ada sebagian orang seperti itu. Dan ini sebenarnya gejala bukan hanya pada remaja ya, siapa saja, bahkan orang dewasa. Sebagian orang dewasa kalau kita lihat ya ada indikasi seperti ini ya, dia juga perlu bantuan sebenarnya. Ya, nah di sini kita bicara konteks remaja ya. Ya, ketika kita dapati anak remaja kita ya kehilangan ya kesenangan secara umum, maka ini harus kita pantau ya. Mungkin dia perlu bantuan, ada sesuatu yang sedang menghimpit dirinya. Karena mencari hal-hal yang menyenangkan diri itu merupakan salah satu kebutuhan manusia. Ya. Ya, dunia juga tempat bersenang ya. Ya, Allah perintahkan kita ya untuk ya menikmati dunia ini juga. Kulu washrobu ya, makan, minum, bermain-main, itulah dunia. Dunia itu la'ibun walahun. Dunia itu ya memang tempat main-main ya, bermain ya. Nah, itulah dunia. Tentunya ya tidak sama dengan akhirat. Akhirat lebih baik. Ya, maka yang perlu kita jalani di dunia ini adalah keseimbangan ya. Ya, dalam hidup. Makanya ya kadang-kadang Nabi juga mencari waktu-waktu untuk merasakan kegembiraan ya bersama orang-orang dekat beliau, bersama istri, bersama anak-anak ya, bersama sahabat. Ya, Nabi juga bercanda ya. Nah, tapi ya dalam Islam bermain-main, bercanda ya, menikmati kesenangan dunia itu ada batasnya. Ya, tidak tanpa batas ya, bukan tanpa batas. Ya, itu yang membedakan kita mungkin dengan yang lainnya. Ya, nah tapi manusia perlu itu, ya nggak bisa ketat terus ya, kita katakan terbebani ya dengan hal-hal yang memberatkan hatinya, pikirannya, jiwanya, ya itu ya kita katakan manusia ada batasnya juga. Nah, maka ambillah waktu untuk ya beristirahat, berehat, ya orang sekarang bilang healing ya, atau ya menyegarkan ya, pikiran ya. Nabi juga seperti itu ya, di sela-sela kesibukan beliau ya, ya mendidik, membimbing umat. Ada waktu-waktu beliau bersama istri, bercanda bersama mereka, bermain bersama mereka ya. Nah demikian. Jadi mencari hal-hal yang menyenangkan diri merupakan salah satu kebutuhan manusia. Ya, mungkin dalam bahasa lain kita sebut hobi ya. Ya, semua orang punya hobi ya. Itu kesenangan. Ya, hobi itu kan berkaitan dengan kesenangan seseorang. Ya, dia menyukai sesuatu yang kemudian itu menjadi hobinya, dan dia akan merasa senang ketika dia menjalani hobinya. Ya, nah, apalagi misalnya ya kewajiban hidupnya berkaitan dengan hobinya, mungkin dia akan lebih happy ya, begitu ya. Nah, itulah manusia, ada masa-masanya ya, tidak mungkin ketat terus ngejar akhirat 24 jam, itu meledak nanti pikiran itu. Ya ada batasnya, artinya ya ada 3 orang datang kepada Nabi, ternyata mereka nggak ketemu Nabi, mereka cuma ketemu Aisyah. Lalu bertanya mereka tentang ibadah Nabi, dan mereka yataqalluha, mereka menganggap itu sedikit ya. Bagaimana kita dibandingkan Nabi? Nabi sudah dipastikan masuk surga, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang ya, sementara kita tidak, maka kita kurang ini, kita merasa sedikit. Maka mereka ingin melampaui Nabi. Maka satu berkata, aku akan terus sholat, nggak ada tidur. Ya, ini usolli wala arqud, aku akan sholat terus
Ya, yang satu mengatakan aku akan puasa terus, nggak berbuka, tiada hari tanpa puasa, tiap hari dor-doran puasa. Yang satu mengatakan aku tidak akan menikahi wanita, itu menggangguku dari akhirat. Aku mau fokus akhirat, nggak usah menikah karena menikah itu ya menyibukkan dan lain sebagainya. Itu dalam pandangan mereka ya. Nah, lalu Aisyah menyampaikan ini kepada Nabi, bahwa ada orang tadi begini. Maka Nabi mengatakan ma balu aqwamin. Nabi mengumpulkan mereka, para sahabat, berbicara di depan manusia dan berkata setelah hamdalah dan muqaddimah, beliau mengatakan ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Mengapa ada di sana orang-orang yang berkata begini begitu, yaitu dia sholat dan tidak akan tidur ya selamanya, akan puasa terus-menerus, tidak akan berbuka selamanya. Yang satu lagi mengatakan aku tidak akan menikahi wanita selamanya. Ya, demi Allah kata Nabi, aku adalah orang yang paling takut, paling takwa di antara kalian. Walakinni usolli wa arqud wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, namun aku sholat, aku juga tidur. Ada waktu masanya sholat, ada masanya tidur. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Menikmati makanan yang disukai. Ya, Nabi suka, disebutkan, bahkan dalam hadis disebutkan apa makanan yang disukai Nabi. Nabi suka manisan misalnya. Nabi suka lauk cuka misalnya. Ni'mal idam al-khal. Demikian juga Nabi tidak pernah menolak kalau dikasih susu, diberi susu. Nabi suka makan bagian paha ketika makan daging. Ya, Nabi menikmati seperti manusia lainnya. Ya, Nabi juga berjalan di pasar yang dipersoalkan oleh kaum musyrikin. Kenapa Nabi ini berjalan-jalan di pasar? Ya, Nabi juga manusia biasa, punya kebutuhan. Ya, Nabi juga menikah. Ya, dan beberapa aktivitas duniawi lainnya yang secara normal dilakukan oleh orang normal. Namun agama Islam ini agama fitrah. Ya, harus ada keseimbangan juga di situ antara ya kita katakan kehidupan kita di dunia ini dengan akhirat kita. Ya, jangan salah paham, karena kalau salah paham manusia memaksakan dirinya bisa patah. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya patah balik dia ketika dia berusaha untuk ketat dalam agama tanpa aturan, yang ya bisa kita katakan dilakukan secara brutal ya, dan tanpa aturan ya, tanpa ilmu, itu lebih tepatnya tanpa ilmu, akhirnya dia patah. Karena maka Nabi mengatakan wala yusaddadina ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang bersangat-sangatan memberat-beratkan diri dalam agama ini, melainkan dia akan kalah, patah. Ya, nah, maka Nabi memberikan contoh kepada kita bagaimana menjalani kehidupan yang normal ya, seperti manusia pada umumnya. Nah, demikian. Tapi dalam Islam ada batas-batasnya. Itulah syariat. Ya, ada halal, ada haram, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ya. Nah, demikian. Ya, seperti itulah dia, ya. Islam memandang kehidupan. Maka, ya, mencari hal-hal yang menyenangkan diri itu adalah suatu kebutuhan yang normal, wajar. Ya, kalau ditanya tentang bagaimana punya hobi Ustadz, apakah dilarang? Enggak dilarang. Asalkan ya diperhatikan batas-batasnya. Kadang orang itu kadang-kadang kebablasan dengan hobinya, itu aja masalahnya. Adapun punya hobi, manusia punya kecenderungan, manusia punya keinginan yang berbeda-beda, itulah manusia. Mereka tidak satu keinginan, mereka tidak satu kehendak. Kalau Allah mau bisa aja manusia itu satu tipe semua, satu model semua, enggak. Berbeda-beda, ya. Nah, demikian. Dari situ kita bisa melihat ya bagaimana
kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur rezeki manusia, ya. Nah, jadi ada waktu ya kita melepaskan kepenatan jiwa, ya. Nah, maka dalam istilah para ulama ini disebut istijam, ya, istijamun nafs. Jiwa itu kalau sudah macet itu perlu dilonggarkan, ya, dengan hal-hal yang bisa meringankannya, ya. Nah, demikian. Ya, kita baca Quran aja kalau sudah keluh, bacaan sudah ngaur, ya, itu jangan dilanjutkan, ya, istirahatlah, ambillah masa istirahatmu, ya, itu nggak bisa dipaksakan lagi, bacanya juga sudah belepotan itu. Demikian juga sholat, kalau sudah ngantuk berat, kalau sudah letih, ya istirahat, ya, beralihlah kepada kegiatan yang lain, ya, selama itu masih dalam batas-batas yang dibenarkan syariat, tidak keluar dari koridor syariat. Fa idza faragta fansab, jika kamu selesai dari satu urusan, cari urusan yang lain. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita itu tidak keluar dari jalur, tetap pada tracknya. Itu yang perlu diperhatikan, ya. Nah, demikian. Ya, jadi itu salah satu hal yang memang diperlukan oleh kita di dalam kehidupan ini. Nah, kalau ada gejala ini, orang itu sudah nggak mendapatkan kesenangannya lagi, murung aja, diem, itu pasti ada sesuatu yang membebaninya, pasti itu. Kayaknya nggak bisa gembira gitu. Orang seperti ini kadang-kadang diajak canda juga nggak nyambung dia, tidak bisa ikut bersama di dalam kegembiraan. Ya, maka kecenderungannya itu ya menyendiri, ya berdiam diri. Nah, kalau batas itu saja mungkin ya masih bisa dimaklumi, ya. Tapi kalau sampai puasa bicara, diam aja, itu kan nggak boleh dalam Islam, ya. Nah, demikian. Nah, gejala yang agak mengkhawatirkan kalau dia sudah melakukan uzlah tanpa, ya, kita katakan tanpa, bukan dengan kaidah-kaidah dan tuntunannya. Makanya dikatakan uzlah itu tanpa ainul ilmi jadi zallah, tanpa zayyuz zuhdi jadi illah, penyakit itu. Kalau tidak ada zuhud, kalau tidak ada ilmu jadi ketergelinciran, ya. Ketika orang itu ya gundah seperti ini ataupun murung seperti ini, syaitan dengan mudah masuk ke dalam hatinya dan pikirannya, dibisikkan berbagai macam bisikan, dan ini berbahaya. Ya, maka jangan biarkan ya anak remaja kita murung gitu, ya. Nah, ya, manusia sewajarnya manusia, ya. Ada masa-masa gembira, senyum. Ya, orang itu kalau nggak bisa senyum lagi itu bahaya itu, ya. Nggak bisa senyum lagi dia. Diajak senyum kayaknya nggak bisa senyum, ya. Di sini nggak bisa kita, saya mau fokus akhirat, saya nggak mau senyum. Ya, Nabi kan tersenyum. Senyum itu sedekah, ya. Kadang-kadang ada kisah-kisah yang nggak tahu juga benar tidaknya, ya. Ada orang katanya nggak bisa senyum, nggak mau senyum, ya, ketat terus karena memikirkan akhirat. Ya, nggak seperti itu juga. Wallahu alam kalau ada benar riwayat-riwayat seperti itu, ya. Ya, kalau malaikat ya mungkin ada riwayatnya, tapi kalau manusia ya Nabi nggak menyontohkan seperti itu, ya. Nabi tidak menyontohkan seperti itu. Ya, Nabi juga menunjukkan rasa takut. Satu momen Nabi menunjukkan rasa takut, ya, terhadap neraka misalnya. Tapi ada masanya ya Nabi juga bisa tersenyum dan tertawa gembira bersama sahabat-sahabat dan keluarga beliau. Yang enggak 24 jam rasa takut terus, ya. Maka ya bahaya menyembah Allah dengan rasa takut saja. Itu bisa menyimpang juga seperti Khawarij misalnya, yang menyembah Allah dengan takut semata gitu. Ya, dan juga nggak bisa dengan kegembiraan semata begitu, ya. Nggak ada takutnya, itu juga salah. Ya, bisa nanti jadi seperti Murji'ah, kepedean istilahnya.
ya, merasa enggak akan tersentuh dengan azab Allah. Ya, jadi ya seimbang begitu. Nah, maka dikatakan Ahlus Sunnah itu kaum yang wasat, tengah. Ya, maka semua ada waktunya. Ya, itu ada hadis Hanzalah ya, ketika ia mengeluhkan kepada Nabi ya, kita ini ya Rasulullah, kalau duduk di majelismu kamu bicara surga neraka, wah, ya kami seolah-olah surga neraka itu ada di depan mata kami. Muncul rasa takut, rasa semangat untuk mengejar akhirat dan lain sebagainya. Muncul perasaan itu. Tapi kalau kami sudah pulang ke rumah, sudah sibuk lagi dengan kegiatan, sudah bergelut lagi dengan kesibukan, ya, berkumpul dengan anak istri, kami banyak lupa. Itu yang dikeluhkan oleh Hanzalah dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Ya, maka Nabi mengatakan, ya, seandainya kalian selalu berada dalam kondisi seperti kalian di majelisku, ini saya malaikat akan mengucapkan selamat kepada kalian. Lebih hebat dari malaikat itu. Ya, karena manusia dibekali nafsu, malaikat enggak. Kalau kamu seperti itu terus, baik di majelisku maupun di luar majelis, di majelis ilmu maupun di pasar, ya kita katakan malaikat mungkin kalah ya. Walakin Hanzalah saatan. Akan tapi Hanzalah semua ada waktunya, semua ada momentumnya. Ada momentum ya kita mengingat, ya kita katakan akhirat. Ada momennya kita ya juga mencukupi kebutuhan duniawi kita. Nah, itu semua dilakukan Nabi selama dalam batas-batas yang wajar, ya. Nah, demikian. Maka dalam salat malam Nabi kalau baca ayat tentang neraka, Nabi berlindung kepada Allah dari azabnya neraka. Beliau menangis, beliau menunjukkan rasa takut, tapi ketika membaca ayat-ayat tentang surga, beliau berdoa berharap, ya, menunjukkan keceriaan, kegembiraan, ya. Nah, seperti itu. Itulah hidup, ada tawa, ada duka, ya. Ada air mata di sana, tapi ada juga senyum kebahagiaan. Ya, bagaimana coba orang hidup yang isinya tangisan terus, ya kita katakan sesengsara-sengsaranya orang, ya. Ya, masih ada di sana senyum yang bisa dia sunggingkan. Ya, nah, sesenang-senangnya orang pasti ada kesedihan yang akan merundungnya. Seperti itulah dunia, ya. Nah, demikian. Ya, jadi dalam Islam juga nggak boleh kita memperbaharui kesedihan. Ya, memperbaharui kesedihan. Ya, ingat yang sedih terus gitu ya. Ya. Maka salah satu hikmah manusia itu dikasih lupa, ya, akal kita ini luar biasa kemampuannya, tapi sepintar-pintarnya manusia, ya, sehebat-hebatnya akalnya, akal manusia itu hebat, ya, tetap, ya, Allah kasih lupa di situ. Nggak ada orang yang nggak lupa, ya. Manusia itu identik dengan lupa, bagaimanapun pintarnya dia, ya, ya, maka kita juga kadang-kadang lupa gitu ya, lupa. Untuk apa kita dikasih lupa? Supaya kita bisa melupakan kesedihan, supaya kita bisa melupakan rasa sakit, ya. Nah, jika tidak, ya itu akan jadi beban bagi kita dalam hidup. Kita nggak bisa melupakan kesedihan, dan itu salah satu penyakit psikologi. Ketika orang itu selalu dibayang-bayangi kesedihannya. Dan orang-orang seperti ini perlu diterapi dengan seksama, ya. Mungkin ada sebagian orang yang mengalami gangguan kejiwaan seperti itu, yaitu dia tidak bisa melupakan kesedihannya. Ini mungkin disebabkan trauma berat, ya. Ada sebagian orang sehingga dia depresi, gak bisa lepas dari bayang-bayang kesedihannya. Dan ya ini gangguan setan juga sebenarnya, ya. Tapi ya begitulah, ya. Normalnya nggak seperti itu. Normalnya manusia bisa melupakan kesedihannya, bisa melupakan kejengkelannya, ya, kemarahannya ataupun ketidaksukaannya, dia bisa lupakan itu, ya. Nah,
Itu fungsinya lupa, ya Allah bekali kita dengan lupa itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi kita kembali kepada remaja ini ya. Nah, anak remaja yang normal ya, biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menekuni perkara-perkara yang disukainya. Bisa berupa permainan ataupun hobi ya. Nah, namun dalam keadaan tertentu minat untuk bermain hilang dari diri mereka. Ya tadi ya, mulai terlihat murung, ya nggak semangat, nggak ada gairah, ya tiba-tiba melempem gitu ya. Nah kayak nggak ada gairah, nggak ada semangat, ya ini pasti ada sesuatu yang ya hilang ya dari diri mereka, diri anak remaja itu. Maka di sini perlu kehadiran orang tua untuk mendekati. Kira-kira apa masalahnya? Nabi juga melakukan itu kepada seorang bocah ya, ketika Nabi melihat bocah itu murung ya, sedang bersedih, Nabi mendatanginya dan berusaha untuk menghiburnya. Ternyata ya bocah ini sedang berduka dia karena kehilangan atau kematian seekor burungnya, burung miliknya mati ya. Maka Nabi datang menghiburnya. Begitulah dia, memang manusia itu perlu hiburan, makanya ada istilahnya takziah, aza, menghibur orang yang tertimpa musibah supaya dia bisa melupakan sejenak kesedihannya. Ya itu perlu. Salah satu ya kita katakan hak muslim atas muslim lainnya itu yaitu istinsah. Ya salah satu makna istinsah itu adalah ya menghiburnya ketika dia berduka. Karena itu kondisi yang sangat rentan ya. Kalau dibiarkan ya setan bisa merusaknya. Bahkan setan bisa menghancurkannya. Berapa banyak orang-orang yang hancur karena kesedihan yang terus ya menghantui dirinya, dia nggak bisa lepas, ya mungkin karena kurang zikrullah atau nggak mengerti ya bahwa itu adalah tipu daya setan, maka dia binasa dengan kesedihannya. Ya manusia bersedih, tapi manusia juga punya perangkat yang namanya lupa untuk melupakan kesedihannya. Nah kalau ini bermasalah perangkat lupa ini yang repot ini ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab ya. Ya jadi anak-anak punya hobi ya itu perlu diarahkan oleh orang tua, bukan ya kita katakan melarangnya ataupun mencegahnya. Bahkan kadang-kadang anak itu dikasih ultimatum hanya karena dia punya hobi misalnya. Ya setiap zaman berbeda ya. Seperti anak-anak di zaman Nabi juga, mereka juga punya hobi ya, permainan. Di zamannya para ulama juga anak-anak remaja ya punya hobi dan permainan. Ya anak zaman sekarang juga kan punya ya, tapi dengan bentuk yang berbeda. Tugas orang tua adalah mengawalnya, mengawasinya, mengarahkannya. Karena kadang-kadang hobi ini bisa menjadi salah satu alat untuk menguak misteri bakatnya. Ya dari hobi biasanya kita bisa juga membaca itu, ini bakat anak ini apa begitu ya. Nah bisa ketahuan di situ dari hobinya ya. Nah demikian ya seperti itu, bukan kita katakan menghalangi bahkan melarang, sehingga anak itu kadang-kadang sebel sama orang tuanya kan begitu ya. Nah apalagi zaman sekarang ya kita tahu ya, salah satu yang dikeluhkan zaman sekarang ini oleh para orang tua kan handphone ya, gadget ya, dengan apapun yang ada di dalamnya ya. Yang jelas pasti ada permainan di dalamnya. Dan anak-anak rata-rata hari ini ya pegang handphone, baik itu kanak-kanak maupun remaja pegang handphone ya, salah satu yang dia lakukan di situ adalah bermain game ya mungkin ya. Nah, ya walaupun di sana kita tahu ya banyak sekali hal-hal yang mudorot ya, yang nggak mendidik ya. Walaupun ada juga game yang mendidik ya, game yang berisi edukasi. Nah di sini tugas orang tua mengarahkan kepada yang bermanfaat. Ya, melarangnya sama sekali kayaknya agak susah ya di zaman seperti ini. Ya,
Tapi ya sering dan pernah kita sampaikan juga di zaman yang penuh fitnah seperti hari ini ya, kita bicara yang lebih realistis ya. Ya mungkin menyingkirkan benda itu dari tangan mereka kayaknya nggak mungkin. Ya agak susah. Ya nanti kita kecewa. Ya karena nggak akan bisa kita lakukan soalnya ya. Nah demikian. Namun ya kita juga tahu benda itu nggak negatif murni ya, nggak mutlak negatif, ada positifnya. Nah disinilah peran orang tua bagaimana mengarahkan ya. Nah hal-hal yang ya kita katakan bersifat duniawi itu menjadi suatu yang berfaedah gitu, bukan anfaedah. Ya, nah, ya yang terpenting adalah itu tidak masuk ke dalam area haram, ya. Nah, itu yang perlu dijaga. Permainan boleh, hobi boleh, ya. Permainan itu kan game, ya. Tapi ya jangan masuk dalam lingkaran larangan syariat. Ya, jangan jatuh dalam perkara yang haram. Nah itu yang nggak boleh. Ada unsur judi misalnya, atau udah melewati batas sehingga mengabaikan kewajiban-kewajiban, lupa sholat, nah lupa kewajibannya. Nah ini yang ya perlu diperhatikan ya. Nah kalau bisa itu yang berbau edukasi. Ada nilai pendidikan yang ada di situ. Nah, kalau kita bicara yang secara realistis ya, bukan teori di atas kertas harus begini harus begitu. Ini idealnya, iya idealnya kita tahu sih. Ya anak itu nggak pegang handphone dan gini ya. Ya secara teori kita tahu itu. Cuma di lapangannya kan nggak semudah yang di atas kertas kan begitu ya. Nah itu yang saya maksud di sini ya. Bukan berarti melegalkan secara apa ya, enggak. Tapi kita berusaha untuk bicara yang lebih realistis. Ya, nah ini pernah terjadi pada seorang ulama ya, Abdullah bin Yunus bin Abdullah, Abu Abdullah, yang dilaporkan oleh murid-muridnya karena anaknya ini sekarang hobi main burung. Pada masanya ya, pada saat itu ya, seperti sekarang ini ya bermain game lah istilahnya ya. Zaman dulu nggak ada kan itu ya. Ya lagi sedang in-innya mungkin ya, lagi viral-viralnya mungkin zaman itu. Anaknya ini dilaporkan kepada beliau, dia sekarang ini suka main burung ya, merpati atau jenisnya begitu ya. Nah ya permainan dunia lah itu ya. Sampai sekarang kan ada orang main burung merpati juga kan begitu ya. Nah, itu sudah ada sejak dulu ya. Nah demikian. Walaupun sekarang ya sudah jarang, tapi itu salah satu bentuk permainan ya. Ya itu nggak ideal ya untuk kita karena anak seorang ulama dan apa ya main burung itu dalam maksudnya dilaporkan. Mungkin beliau tahu tujuan yang melaporkan ini apa begitu ya, nggak pantas, nggak apa namanya ya, nggak selayaknya ya. Beliau paham juga itu, memang idealnya nggak seperti itu. Tapi kadang-kadang yang untuk ya lebih realistis lah ya, susah untuk mencegahnya mungkin pada saat itu. Maka beliau mengatakan ya biarkan saja daripada dia duduk di majelisnya Amr bin Ubaid, yaitu ahli bid'ah. Selamat gitu ya. Ya sekarang ya mau nggak mau ya dengan berat hati, dengan segala keterpaksaan ya, banyak orang tua yang akhirnya jadi kaum mendang-mending. Ya realitanya ya begitu. Ya kita bicara yang realistis lah, bukan kata-kata yang manis dan nggak bisa tertuang di lapangan ya. Kenyataan ya, kita bicara kenyataan hari ini. Ya, sekuat apapun kita menjauhkan benda itu dari anak kita ya, kayaknya akhirnya macam ada magnetnya balik lagi ke tangannya ya. Nah demikian. Tapi ya seperti itu. Ya kita harus tetap mengontrolnya, mengawasinya ya supaya nggak keluar jalur ya. Dan mending lah ya daripada coba banyak anak-anak yang lebih parah jatuh dalam narkoba, pergaulan bebas ya hal yang lebih
yang lebih menyeramkan lagi ya ikut kelompok sesat, kelompok bid'ah. Nah, itu lebih apa namanya ya, kita katakan lebih tragis lagi ya, lebih susah lagi itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ketika anak itu kayaknya sudah ya masih muda, harusnya tidak kehilangan gairah hidup ya. Nah, anak muda terkenal dengan istilahnya gejolak anak muda kan gitu ya, nasi darah muda. Banyak hal-hal yang harusnya bisa dia lakukan ya, banyak harusnya anak muda itu banyak kreativitas. Nah, itu yang harus dirangsang oleh orang tua. Ketika dia sudah ya kehilangan kesenangan secara umum ini, itu semua mandek gitu ya. Ya, kemurungan itu akan membatasi kreativitasnya. Kemurungan itu akan menghambat ya kita katakan produktivitasnya ya, sehingga semuanya akan mengarah kepada titik negatif. Itu berasal dari kemurungan. Itu bahayanya murung ya. Ya, maka ya kita juga kalau lihat teman kita murung ya kita harus berusaha untuk ya ada apa kan begitu ya. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita bantu untuk menghilangkan kemurungannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik. Ya, mungkin itu saja ya materinya pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Syukran jazakallahu atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Barakallahu fiik, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kehilangan kesenangan secara umum di kalangan remaja, dan ini mungkin pada saat sekarang ya banyak yang terjadi di antara anak-anak remaja kita, dan tadi telah dijelaskan pula bagaimana cara motivasinya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di sesi interaktif, sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini, dan mungkin bagi Anda yang lainnya silakan yang ingin mengirimkan pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan kita, Anda bisa mengirimkan melalui layanan pesan WhatsApp di 0218236543. Nah, Ustaz, yang pertama ada pertanyaan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ibu sambung dari 3 orang anak karena perceraian. Bagaimana menyikapi anak-anak yang pernah punya trauma masa kecil karena perlakuan kasar ibu kandungnya, baik secara fisik maupun ucapan. Mereka usia 25 tahun, 23 tahun, dan 16 tahun saat ini. Saya sudah mendampingi mereka 10 tahun lebih, tapi belum bisa dekat dengan mereka karena mereka susah diajak komunikasi, kecuali yang bungsu karena yang mengurus dari balita, diurus oleh saya dari balita. Dulu ibu kandungnya sering meninggalkan mereka sendiri di rumah, padahal dia bukan wanita yang bekerja, hanya main bareng dengan teman-temannya. Begitu permasalahan Ustaz, jazakallahu khairan, mohon saran. Ya, ya tentunya anak-anak korban ya kita katakan keretakan rumah tangga ini ya, atau istilahnya broken home ya. Ya memang sangat kita katakan berat ya bagi si anak ini, yang mungkin kehilangan kasih sayang sejak kecil ya. Ya, masa-masa yang seharusnya dia mendapatkan kasih sayang orang tua itu hilang ya. Nah, mungkin karena pendekatan orang tua yang salah, terlalu ya pendekatan dengan amarah, dengan keras dan kasar kan begitu ya, atau ditelantarkan, tidak dipedulikan. Ya ini trauma masa kecil yang kadang-kadang nggak mudah hilang dari memorinya ya. Nah, apalagi di usia-usia ya kita katakan sudah seperti itu. Ya makanya wajar kalau si sulung ataupun yang tua ya, yang sudah remaja ataupun dewasa 16-25 itu sudah lewat kita katakan ya masa remaja, sudah lewat masa kanak-kanak ya. Nah, tapi ya kalau penanganannya bisa dilakukan sejak dini ya, masih kecil dia masih bisa kita recovery ya, trauma masa kecilnya ini ya. Nah ya memang perlu pendekatan secara personal ya, bicara dari hati ke hati ya, menempatkan diri kita sebagai orang yang dipercayanya, itu salah satu
tipsnya ya, mendekati orang-orang yang sudah kena ya kita katakan penyakit mental seperti ini ya, karena diakibatkan trauma masa kecilnya ya, mendudukkan diri kita ya sebagai orang yang bisa dia percaya ya. Ini dia terutama ya anak ini ya yang sudah dewasa ataupun remaja ini sudah kehilangan kepercayaan mungkin ya dengan orang-orang yang di dekatnya begitu ya. Nah, mungkin dia juga sedang mencari orang-orang yang bisa dia percaya. Manusia itu cenderungnya seperti itu, dia akan mencari orang-orang yang bisa dia percaya. Ya, nah, maka ya dudukkanlah diri kita sebagai orang yang bisa dia percaya. Nah, begitulah cara masuknya kepada manusia ya, siapapun dia. Karena kalau dia sudah percaya, dia akan terbuka, dia mau cerita. Ya kalau tidak, semuanya masih misteri ya, kita gelap itu ya, kita nggak tahu ini orang sebenarnya apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya, kita nggak tahu. Ya, manusia itu kan penuh kejutan juga. Ya, nah demikian. Ya seperti itu. Kalau masih kecil tadi ya cenderung anak-anak kecil itu lebih mudah percaya ya dia ya. Asalkan pendekatan kita baik, dia akan langsung percaya itu ya. Oh, dilihatnya kita orang yang sayang kepadanya, dia langsung percaya. Oh, ini apa namanya, orang ini sayang sama saya. Itu anak kecil ya. Tapi kalau remaja, dia nalarnya sudah main juga, nggak mudah dia percaya kan gitu ya. Dengan orang-orang yang mendekatinya begitu. Nah, ya perlu waktu juga. Ya, nah sehingga kata-kata kita itu betul-betul masuk ke telinganya, dia cerna, karena mungkin yang lainnya udah nggak dia cerna lagi, ngomong keluar telinga kanan, keluar telinga kiri kan begitu ya. Nah demikian, dan itu tugas pendidik sebenarnya, dan harus sabar ya, jangan terburu-buru memaksakan, yang akhirnya membuat dia tidak percaya begitu ya. Nah, atau kita nggak kehilangan kesabaran. Ya, nah makanya ya memang pendidikan itu harus tanpa amarah, karena kalau kita mendekat nanti dia ya kurang kepercayaannya kepada kita begitu ya. Nah apalagi kondisinya seperti itu ya, dia sudah punya trauma dan lain sebagainya ya, ditambah lagi ya kita pendekatannya juga salah yang membuat dia tambah nggak percaya gitu ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Jadi memang harus dia yang sudah mengikrarkan diri ingin menjadi orang tua asuh yang bukan orang tuanya. Iya, ya itu kan kita menolong ya, ya kebaikan kita. Kayak sama muslim ini harus saling menolong satu sama lainnya. Itu hak muslim atas muslim lainnya. Ya apalagi kedudukannya itu ya juga dekat dengan kita ya, anak sambung atau anak tiri ya kan begitu ya, yang notabene itu adalah anak suami kan begitu ya. Nah ada di rumah kita begitu ya, tentunya secara hubungan lebih dekat kepada kita ya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ya baik, terima kasih banyak sekalian jazil khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk yang bertanya yang berada di Bekasi. Dan selanjutnya ada Abu Salman yang berada di Tangerang, Ustaz. Ya Ustadz, saya memiliki 2 anak laki-laki 10 dan 12 tahun. Mereka suka bermain bola bersama teman-temannya. Untuk mengetahui apa saja yang mereka lakukan di luar rumah, saya menerapkan permainan di rumah. Seperti saya sediakan permainan catur dan PlayStation, hanya game sepak bola saja. Yang dengan hal itu saya mudah komunikasi dengan anak-anak saya, Ustadz. Apakah benar tindakan saya dengan menyediakan permainan tersebut di rumah, Ustadz? Dan bagaimana mungkin secara syariat hukum permainan tersebut, ya, 2 permainan tersebut? Ya, ya, ini kondisinya berbeda-beda ya. Nah, kalau ada yang bertanya seperti ini ya kita nggak boleh juga antipati. Wah, masa melarang gitu aja nggak bisa ya. Kondisinya berbeda-beda manusia ini ya. Tempatnya dia berada juga itu. Kalau ada misalnya bertanya misalnya di kota besar seperti ini ya mungkin ya kita katakan masih bisa kita pahami kan begitu ya, dengan kondisi yang kita lihat hari ini di kota-kota besar ya. Nah atau di beberapa tempat yang ya kita katakan kemudahan-kemudahan yang ada tempat itu sangat sangat memanjakan. Beda misalnya mungkin apa namanya bertanya itu dari orang yang tinggal di puncak gunung gitu ya. Peralatan seperti itu kan ya apa namanya ya kita katakan asing ataupun apa ya nggak umum di situ kan gitu ya. Nah, mungkin kita juga kurang memahaminya kalau yang bertanya itu masih di pedalaman. Ustadz, saya belikan anak saya PS ya, itu kita nggak bisa membayangkannya juga kan gitu ya. Ya itu
Ya seperti itu. Jadi nggak bisa kita pukul rata keadaan manusia. Nah, nanti kita nggak bijak dalam menyikapinya, kan begitu ya. Nah, tadi kita sebutkan ya, ada kondisi yang memang tidak ideal, tapi ya mau nggak mau orang tua di sini mengambil langkah ya mendang-mending. Ya gitu ya, daripada dia main di PlayStation di luar, kan begitu ya, nggak tahu apa yang ada di sana, kan begitu ya, nggak bisa dikendalikan, nggak bisa dikontrol, kan begitu ya. Nah ya memang harus disertai. Anak misalnya bermain bersama teman-temannya, orang tua juga harus menyelidiki permainan apa yang dilakukannya, bersama siapa, bagaimana tempatnya, kan begitu ya. Nah nggak bisa ya tutup mata dan dibiarkan saja. Nah apalagi hari ini ya remaja-remaja itu harus terus ditempel, nggak bisa kita tutup mata sama sekali, ya kita serahkan kepada penguasa langit dan bumi. Ya, nah demikian ya sedikit banyaknya ya kita bisa apa ya kita katakan ya mengawasi dan mengendalikan supaya tidak keluar jalur aja ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Karena anak juga beda-beda. Ada anak yang nggak gemar main-main juga, kan gitu ya. Nah ada ya yang memang apa namanya ya, kemampuan motoriknya itu lebih, kita katakan ya. Ada anak-anak, kalau anak-anak yang ya kita katakan ya kita katakan ada anak yang lebih minat untuk belajar baca gitu ya, hobinya membaca, kan gitu ya. Tapi nggak semua anak akan seperti itu, ya nggak bisa kita samakan juga ya. Oh ya masing-masing orang berbeda rezekinya gitu ya. Nah demikian. Ya, jadi ya kita harus melihat juga kondisi mereka dan mengawalnya, itu yang penting ya. Jangan dibiarkan begitu. Dan permainan itu sifatnya bukan permanen ya. Ya apa namanya, musiman dan dibatasi, itu dia intinya. Dibatasi ya, mungkin kita bisa mengambil sisi positifnya ya, supaya ya dia bisa dikendalikan ya gitu ya, itu aja mungkin ya. Nah idealnya kalau bisa nggak seperti itu, kan begitu ya. Ya tapi ya kadang-kadang ini kondisi yang maksa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah kadang-kadang gini, karena memaksakan akhirnya anak itu berontak gitu ya. Kita bicara anak-anak di perkotaan ya, yang kita tahu bagaimana kondisi perkotaan ya, bagaimana kondisinya kita tahu ya, gitu. Terjadilah pertengkaran antara anak dan orang tua, gitu, karena ya seperti itu. Jadi halangi kesenangannya, kan gitu ya. Nah ini akan membuat jarak mungkin antara si anak dan orang tua, begitu. Nah memang ini ya dilematis ya. Tapi ya mau gimana lagi kadang-kadang ya. Nah demikian. Kalau kita omongin juga misalnya jangan ya juga di lapangan ya, kita bicara di lapangan nih, yang realita yang terjadi di lapangan ya. Kita bagaimanapun kita manusia bicara tentang HP ya, jangan kasih anak itu HP yang buruk ya. Tapi kenyataan di lapangan kan iya ya, kita nggak usah manipulatif juga gitu ya, ya kan. Nah ya anak-anak kita sekarang bisa dirampas handphone dari tangannya. Agak repot ya. Mungkin sebagian kecil bisa, tapi sebagian besarnya itu jadi masalah bagi mereka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Oke. Iya, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya demikian. Dan selanjutnya masih kami ajukan pertanyaan ya di layanan pesan WhatsApp. Ada 2 pertanyaan senada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak kami cenderung pendiam dan hal tersebut bergulir sudah lama. Apakah hal tersebut baik ya untuk dirinya, ataukah kita terus dekati mengapa bisa jadi pendiam padahal tidak ada masalah dalam hal pendidikan yang dirasa oleh orang tuanya, Ustaz. Jadi apakah didiamkan saja nanti akan menemukan jati dirinya sendiri?
Ya, atau mungkin istilah sekarang ini anak introvert ya. Introvert dia. Ya, gejala diam ini ya juga harus kita cermati ya. Manusia itu kan makhluk sosial dibilang ya. Artinya dia berhubungan dengan yang lain begitu. Walaupun di sini macam-macam, ada yang terbatas, ada yang luas. Sependiam-pendiamnya seseorang ya, dia punya lingkungan terbatas ya. Dia akan terbuka, dia akan bisa cair dengan orang-orang yang bisa dipercayainya, orang-orang dekatnya. Nah, kalau kita lihat kecenderungan anak ini sama siapapun tidak bisa bersosialisasi. Nah, ini ada sesuatu yang lain ini. Ya. Nah, ini ada sesuatu yang nggak beres atau nggak normal. Ya. Nah, hingga mungkin sama kita orang yang paling dekat dengannya aja dia tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa cair, tidak bisa berkomunikasi. Nah, ini ya nggak normal. Sependiam-pendiamnya seseorang, ya pasti ada 1-2 orang yang dia bisa terbuka, dia bisa berbagi rasa, ya dia bisa bersosialisasi dengan orang yang dia percaya itu. Ya, dan orang tua harus bisa menjadi orang itu, gitu ya, orang yang pertama dipercaya oleh anak, begitu. Nah, kalau sama sekali ya tidak bisa bersosialisasi, ini ada sesuatu yang nggak beres. Nggak bisa didiamkan begitu saja. Anak diem aja sampai ya nggak bisa bersosialisasi. Bahkan ada yang parah ini yang nggak bisa bersosialisasi hatta dengan makhluk hidup. Binatang pun nggak bisa dia. Ya, nah ini kan lain ya. Ya manusia akan mencari teman. Itu fitrah Adam ketika dalam surga. Ya. Cari teman kan begitu ya. Nah sesuatu yang bisa dia berbagi. Ya. Nah, itulah ya manusia ya. Nah, tapi kalau kemampuan ini tidak ada ya, tidak muncul. Nah, ini harus diperiksakan ya. Nah, jangan-jangan ada sesuatu yang nggak beres begitu. Nah, demikian. Maka tugas orang tua ya terus coba berkomunikasi ya, berdialog ya, menguak apa yang ada pada anak ini kan begitu ya. Nah, jangan dibiarkan diam terus ya. Nah, nggak bisa berapa kita katakan bersosialisasi dengan siapapun ya. Nah, demikian. Wallahu alam. Dan itu berat ya. Manusia kan perlu beramah tamah ya, perlu tersenyum bersama kan begitu ya, bergembira bersama. Itu salah satu hajat kebutuhan dasar manusia itu ya. Nah, kalau itu nggak bisa itu beban hidupnya mungkin sangat berat, apalagi itu dari kecil. Mungkin ada ketidaknormalan di situ. Biasanya ada beberapa jenis autis itu seperti itu gejalanya, nggak bisa bersosialisasi, nggak nyambung dia dengan orang lain dan cenderung diam akhirnya. Gitu. Nah, itu perlu diperiksakanlah kepada pihak terkait ya kalau ada gejala seperti itu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nanti jadi intinya sebagai orang tua harus cermat saja ya. Jangan sampai telat juga ya. Iya, jangan sampai telat penanganannya hingga akan semakin susah pengobatannya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khair sekali lagi untuk Ustaz barakallahu fiik atas keluangan waktu yang telah diberikan untuk kita semua dari pembahasan yang sangat menarik ini, pembahasan remaja diambil dari buku yang berjudul Ada Apa Dengan Remaja yang disusun oleh beliau langsung dan dibahas ya setiap Selasa pagi ini oleh beliau. Dari pembahasan Masya Allah yang sangat menarik dan bermanfaat ini. Simak kembali kelanjutannya di Selasa pekan yang akan datang di pukul 8 hanya di Roja TV. Dan kami mohon maaf ada beberapa pesan WhatsApp yang tidak muncul ya, yang sudah terkirim oleh pemirsa sekalian namun tidak muncul di pesan WhatsApp kami. Kami mohon maaf ya tidak bisa mengajukannya. Dan simak terus kajian setiap Selasa pukul 8 ini bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1